Selamat datang di Rapat Tengah Malam. Kali ini, gue akan coba bahas tentang kisah misterius dari Mito, sebuah merek yang dulunya itu sempat menguasai pasar ponsel murah di tanah air. Bagi beberapa orang, Mito itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga sebagai sebuah simbol dari sebuah mimpi untuk memiliki teknologi yang canggih dengan harga yang terjangkau. Mito menjadi pilihan bagi para anak muda, pelajar, dan juga orang tua sederhana yang pengen banget tuh punya alat komunikasi yang canggih, tapi harus merogoh kocek yang lebih banyak. Merek ini bikin ponsel kerasa lebih dekat dan juga lebih murah bagi semua kalangan. Mito udah banyak banget beriklan di berbagai channel televisi, dan bahkan rak-rak di toko ponsel itu selalu banyak dipenuhi oleh Mito. Namun, nama itu sudah nyaris tidak terdengar lagi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar kalau Mito itu sudah benar-benar bangkrut? Atau ada cerita lain yang sengaja disembunyikan? Sebuah rahasia yang membuat nama mereka hilang tanpa jejak. Di awal tahun 2000-an, ketika nama besar Nokia masih mendominasi dunia, dan juga ada BlackBerry yang mulai menancapkan pengaruhnya di kalangan eksekutif. Tapi tiba-tiba muncul kejutan dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang populer atau yang sudah besar dari lama, tapi dari perusahaan lokal dari Indonesia yang berani untuk melawan arus. Namanya itu adalah Mito Mobile, sebuah merek yang datang dan berbekalkan strategi sederhana, tapi itu semua terbukti mematikan. Mereka menghadirkan ponsel yang murah, tapi dengan fitur-fitur yang unik yang belum dimiliki oleh para kompetitornya. Dan siapa sih yang lupa sama inovasinya? Mulai dari HP dengan TV analog bawaan, yang waktu itu kesannya itu kayak mewah banget. Dan juga ada HP sliding, HP lipat yang desainnya penuh gaya, seakan-akan melawan tren global. Dan satu lagi, inovasi yang sangat memorable, yaitu Mito punya 4 slot SIM card. Itu gila banyak banget. Sebuah terobosan yang sangat sesuai untuk para rakyat Indonesia yang hobi banget tuh. Punya nomor-nomor yang berbeda dari operator yang beda-beda. Mito dengan cepat jadi sebuah simbol bahwa yang punya ponselan pas-pasan pun tetap bisa memiliki teknologi yang canggih, fitur-fitur yang unik, tanpa harus mengorbankan biaya yang sangat mahal. Dengan cepat, nama Mito meroket. Iklannya seolah-olah ada dimanapun. Mulai dari televisi yang selalu mengiklankan Mito setiap jam, majalah-majalah yang dipenuhi oleh pembahasan tentang Mito, dan ada juga baliho-baliho yang memegang nama Mito dengan penuh percaya diri. Gak butuh waktu lama, orang-orang pun akhirnya menjuluki Mito sebagai Raja HP Lokal. Sebuah gelar yang mungkin kedengarannya sederhana, tapi itu sangat berarti. Karena pada akhirnya, merek lokal dari Indonesia itu berhasil untuk menyaingi dominasi merek-merek internasional lainnya. Namun, seperti halnya banyak kisah kejayaan, roda kehidupan selalu berputar. Perlahan tapi pasti, semuanya mulai berubah. Gelombang besar datang dari Tiongkok. Mereka membawa nama-nama baru yang kelak akan mendominasi rak-rak toko ponsel. Contohnya kayak Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Mereka datang bukan hanya berbekal dengan harga yang terjangkau, tapi juga dengan strategi pemasaran yang luar biasa agresif. Iklan mereka itu memanjat di televisi, papan reklame, dan juga sponsor acara-acara musik dan olahraga. Brand ambassador mereka itu adalah artis papan atas, yang bikin citra produk mereka itu kelihatannya glamor dan modern. Sementara itu, Mito yang dulunya identik dengan ponsel murah meriah mulai kelihatan usang di kalangan anak muda. Dan bukan cuma marketing aja, produk-produk Tiongkok itu juga menawarkan kualitas kamera yang lebih baik, performa HP yang lebih stabil, dan juga desainnya yang lebih elegan dan kekinian. Mito yang dulunya unggul karena harga mulai tertinggal di belakang, terutama dalam hal perkembangan teknologi. Konsumen yang setia pun akhirnya mulai berpindah. Dan semakin banyak orang yang merasa kalau Mito itu udah nggak relevan, udah nggak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya, nama Mito pun semakin jarang terdengar. Gerai penjualan Mito yang dulunya mudah ditemui di hampir setiap kota, satu persatu mulai menghilang. Rak-rak ponsel yang selalu dipenuhi oleh produk-produk Mito mulai digantikan oleh merek-merek baru yang lebih fresh. Iklan mereka yang dulunya selalu gak pernah absen tayang di televisi, tiba-tiba lenyap begitu aja. Gak ada lagi jingle khas, gak ada lagi artis pendukung, dan gak ada lagi baliho-baliho besar yang memajang nama Mito. Seolah-olah merek ini ditelan bumi, hilang tanpa jejak. Namun, ada satu hal yang membuat kisah ini semakin aneh. Gak pernah ada pengumuman resmi dari Mito kalau mereka mengalami kebangkrutan. Gak pernah ada konferensi pers, gak pernah juga ada pernyataan dari Mito kalau mereka itu menyerah. Dan Mito gak pernah mengatakan kalau mereka itu benar-benar telah bangkrut. Mereka cuma menghilang. Beberapa analis
mencoba untuk mengurangi misteri ini. Mito sebenarnya sempat berusaha bangkit. Mereka mengeluarkan smartphone Android dan bahkan bekerja sama dengan Google untuk program Android One, sebuah inisiatif global untuk menghadirkan smartphone murah dengan sistem operasi Android yang murni. Sebuah langkah yang tampak menjanjikan, tapi kenyataannya usaha itu nggak pernah benar-benar menyelamatkan mereka. Pasar udah terlanjur dikuasai sama perusahaan-perusahaan besar dengan modal promosi yang nggak pernah terbatas dan juga dengan teknologi yang lebih canggih. Sementara itu, Mito masih menghadapi isu yang lain, kayak distribusi yang kacau, manajemen internal yang gak solid, dan bahkan udah sampai dugaan kerugian besar karena stok barang yang menumpuk di gudang yang gak kunjung kejual. Tapi semua itu tetap cuma sebatas rumor aja. Kebenaran pastinya masih menjadi tanda tanya yang besar. Dan inilah yang membuat kisah Mito semakin misterius. Sebuah merek besar yang gak pernah benar-benar mati, tapi juga gak pernah bangkit kembali. Kalau ditelusuri lebih dalam, ada beberapa alasan kuat yang akhirnya bikin Mito tumbang. Alasan-alasan ini awalnya kelihatan sederhana aja, tapi kalau digabungin, jadi hantaman yang telak yang akan menghancurkan Mito dari pasar. Yang pertama, Mito gagal mengikuti perkembangan teknologi secepat para pesaingnya. Ketika merek lain berlari, Mito masih berjalan. Era perkembangan teknologi meningkat begitu cepat. Kamera ponsel yang semakin canggih, performanya meningkat drastis, dan desain-desainnya semakin elegan kekinian. Sementara itu, Mito masih terjebak di identitas lamanya, yaitu smartphone murah dengan fitur yang unik. Strategi itu memang berhasil di awal, tapi nggak bertahan cukup lama untuk menghadapi gelombang perubahan. Yang kedua, strategi harga murah nggak lagi efektif. Kalau dulu Mito berhasil memenangkan hati konsumen karena bandrol harga yang murah, merek-merek asal Tiongkok juga menawarkan hal yang sama. Bedanya, mereka ngasih yang lebih banyak. Harganya tetap miring, tapi kualitasnya jauh lebih baik. Dan pada titik itulah, para konsumen kehilangan alasan untuk tetap memilih Mito. Yang ketiga, pemasaran Mito semakin melemah. Brand-brand besar asing sangat berani untuk menggelontorkan dana raksasa dalam menayangkan iklan di televisi, billboard, bahkan menjadi sponsor dari acara-acara besar. Mereka hadir di mana-mana, sangat melekat di ingatan para konsumen. Sementara itu, Mito hilang dari panggung, nggak lagi memiliki suara di tengah hiruk-pikuknya persaingan. Sekarang, Mito cuma bagian dari sejarah aja. Sebuah nama yang dulunya sangat bersinar di langit industri ponsel Indonesia. Tapi sekarang, redup dan hampir dilupakan. Bagi sebagian orang, mungkin Mito itu cuma sekedar ponsel murah meriah aja. Tapi bagi para orang yang pernah menggunakannya, Mito adalah saksi bisu dari masa-masa ketika teknologi mulai merambah ke kehidupan sehari-hari. HP dengan antena televisi kecil yang bisa diputar, HP lipat yang penuh gaya, yang selalu dibanggakan sama anak muda, dan HP multi-SIM yang selalu jadi teman setia bagi para pekerja lapangan. Tapi semua itu sekarang cuma kenangan aja. Sebuah nostalgia yang membawa kita ke era sebelum smartphone benar-benar mendominasi semuanya. Tapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah Mito benar-benar mati atau justru suatu saat akan memberikan kejutan? Karena di dalam dunia bisnis gak ada yang benar-benar menghilang. Nama besar bisa tenggelam, tapi bisa juga bangkit kembali dengan wajah yang baru, strategi baru, dan juga semangat yang baru. Dan Mito bisa jadi masih menyimpan rahasianya sendiri. Nah, segitu aja pembahasan dari gua. Kalau kalian dulu pakai smartphone jadul apa aja nih? Boleh dong sharing di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di rapat tengah malam berikutnya.